Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku mau demoin tugas pekan 4, yaitu tentang Flutter menggunakan Firebase. Nah, di sini aku uh, mau demoin pada bagian hasilnya. Nah, di sini kita buka di folder lib ini, yaitu folder yang dibuat untuk semua bagian, karena di folder lib di project folder ini itu semua bagian utama aplikasi yang ada di dalamnya, yaitu di dalam folder ini. Bisa dibilang juga folder lib ini itu pusat kontrol aplikasi, karena di sini itu semua logik tampilan dan sistem login diatur. Di dalam folder ini tuh ada beberapa file penting, yaitu seperti main Dart. Nah, terus di dalam src ini itu ada app Dart, ada juga homepage.dart, dan ada Firebase option Dart. Nah, semua file ini tuh saling berhubungan dan punya peran masing-masing agar sistemnya itu sistem autentikasi Firebase-nya itu bisa jalan dengan lancar gitu. Nah, yang pertama ini kita akan bahas yang bagian main Dart. Nah, di main Dart ini, karena ini tuh kayak titik awal aplikasinya gitu, aplikasi mau dijalankan. Nah, setiap aplikasi Flutter itu pasti punya kayak function main. Nah, terus dan di sini tuh semuanya tuh diambil di dalam file ini tuh ada proses inisialisasi Firebase menggunakan Firebase Firebase initialize up. Nah, ini. Nah, proses ini tuh kayak penting banget, karena sebelum kita menggunakan fitur login, regis, atau aplikasi dari Firebase, aplikasi kita itu harus terkoneksi dulu dengan project Firebase yang sudah kita buat di Firebase Console. Nah, konfigurasi koneksi itu diambil dari Firebase option Dart ini. Nah, yang berisi data seperti API atau key. Nah, di sini tuh berisi dari API atau key, project ID, dan app ID. Jadi, file Firebase option .dart ini tuh ibarat identitas aplikasi kita, supaya Firebase itu tahu gitu aplikasi ini tuh kehubung ke project yang mana. Nah, setelah Firebase berhasil diinisialisasi, barulah dipanggil run app out app, yang artinya aplikasi yang kita mulai masuk ke struktur utama yang ada di file app Dart ini. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke file app Dart. Nah, di sini itu ada kelas ini out app. Terus ini tuh kelas yang merupakan turunan dari stateless widget. Nah, ini stateless widget. Nah, kelas ini tuh berfungsi untuk mengatur struktur utama aplikasi dan navigasi antar halaman. Karena menggunakan status widget, berarti kelas ini tuh nggak menyimpan perubahan data di dalamnya, tapi hanya membangun tampilan berdasarkan konfigurasi yang sudah ditentukan. Nah, di dalam metode build nih, kita itu membuat material app yang menjadi kerangka utama. Nih, material app itu yang menjadi kerangka utama untuk aplikasi Flutter ini. Nah, di dalamnya itu ada properti
ini initial root slash ini. Nah, ini itu artinya itu aplikasi pertama kali dibuka. Halaman yang yang akan ditampilkan adalah root dengan garis miring, yaitu halaman login. Nah, pada bagian root ini itu kita daftarkan semua halaman yang ada di aplikasi ini itu menggunakan name roads. Dengan cara ini, navigasi jadi lebih rapi dan mudah dikelola road. Nah, ini itu kayak garis miring ini itu mengarah ke sync in screen. Nah, ini return sync in screen. Nah, dari Firebase UI off. Nah, jadi kita itu nggak usah membuat from login itu secara manual gitu, karena di Firebase itu udah menyediakan tampilan login yang lengkap, termasuk kayak validasi email dan password. Nah, kayak gitu itu di dalam sync in screen ini tuh terdapat bagian action ini. Nah, terus action ini tuh itu isinya tuh kayak aksi tambahan jika terjadi perubahan status autentikasi. Nah, itu. Nah, aksi pertama itu adalah forgot password action. Nah, bagian ini itu berfungsinya ketika user menekan tombol lupa password. Nah, saat ditekan, aplikasi itu akan langsung berpindah ke halaman forward password sambil mengirim email yang sudah di-input oleh user. Nah, dengan begitu user tuh jadi nggak perlu ngetik ulang emailnya, sehingga pengalaman pengguna tuh jadi lebih kayak gitu kan, cepet dan nyaman. Jadi pengguna itu jadi nyaman dan efisien. Nah, itu tuh untuk yang forgot password action ini. Nah, terus aksi yang kedua itu ada outstate change action. Nah, ini. Nah, itu tuh ada itu bagian yang paling penting dari sistem login. Nah, bagian ini tuh akan mendeteksi perubahan status autentikasi, kayak ketika user udah berhasil login atau baru buat akun. Nah, jika stats menunjukkan bahwa kayak user itu udah berhasil login atau udah buat akun baru, maka sistem yang diambil itu data user tersebut. Nah, tapi jika akun yang baru dibuat dan emailnya belum diverifikasi, nah sistemnya itu akan otomatis mengirim email verifikasi menggunakan send email verification ini. Nah, ini penting itu untuk memastikan keamanan akun pengguna. Nah, selain itu jika kayak user memiliki display name system, itu akan secara otomatis membuat nama berdasarkan bagian depan email sebelum tanda at Gmail nih, sebelum tanda ini. Jadi itu misalnya tuh kayak emailnya tuh nova@gmail.com. Nah, maka nama default yang dibuat itu adalah yang Nova itu. Nah, setelah semua proses ini tuh selesai, aplikasinya itu akan langsung pindah ke halaman ini home. Terus itu menggunakan push name and remove until. Nah, metode ini tuh akan menghapus semua halaman yang sebelumnya dari stack navigasi, sehingga user itu nggak bisa kembali ke halaman login dengan tombol back. Ini membuat alurnya tuh lebih nyaman dan profesional. Lalu
Hmm, Nah, selanjutnya ini itu ada road forgot password. Nah, ini itu untuk menampilkan forgot password screen, yaitu email yang digunakan di halaman ini itu diambil dari argumen yang sebelumnya dikirim dari halaman login. Yaitu dengan begitu, from reset password itu udah otomatis terisi dan user itu tinggal lanjut proses penggantian password. Nah, terus lanjut ini root profil itu tuh untuk nampilin profil screen. Nah, di halaman ini itu user itu bisa melihat informasi akun seperti kayak email, terus display name, terus kayak mau ngelakuin logout. Nah, di sini tuh ada signed out action. Itu tuh yang akan dijalankan ketika user itu logout, sehingga aplikasi ini tuh akan kembali ke halaman sebelumnya dan sistem autentikasinya akan mengarah kembali ke halaman login jika itu diperlukan. Nah, terus kita di sini juga punya file compact. Nah, di compact ini, nah di file ini itu kayak halaman utama yang muncul setelah user itu udah berhasil login. Nah, di sini itu kita itu menggunakan sistem autentikasi dari Firebase menggunakan package Firebase Out. Nah, terus berbeda dengan Out yang tadi yaitu menggunakan stateless widget. Nah, di sini kita itu menggunakan stateful widget. Nah, ini karena halaman ini itu perlu mendeteksi perubahan status login user secara real time. Jadi butuh state yang bisa berubah dan diperbarui. Nah, di sini itu ada class home text stats adalah stateful widget. Lalu di bawahnya itu ada home text stat yaitu uh, yang menyimpan logic dan state-nya. Di dalam state ini ada dua variabel penting, yaitu user subscription ini yaitu bertipe stream subscription. Terus itu yang artinya tuh dia tuh akan mendengarkan perubahan data user secara terus-menerus. Nah, sedangkan user adalah objek user yang menyimpan data user yang sedang login seperti email dan display name. Nah, sekarang itu ini tuh untuk metode init. Nah, ini metode init state. Nah, di dalam metode ini itu dijalankan pertama kali itu saat halaman dibuat. Nah, di sini itu kita itu langsung ngambil user yang sedang login menggunakan Firebase out. Nah, tanda seru di belakang ini itu nunjukin kalau kita itu yakin usernya itu nggak nol karena halaman ini tuh cuma bisa diakses kalau udah berhasil login. Nah, setelah itu tuh kita mulai mendengarkan perubahan autentikasi menggunakan out that ini change listen ini. Nah, itu tuh artinya setiap kali ada perubahan status login, misalnya usernya tuh logout. Nah, itu kode di dalam listen ini tuh akan dijalanin. Nah, di dalam listen tersebut itu pertama tuh dicek apakah widget itu masih dalam kondisi mode. Nah, ini tuh penting tuh supaya nggak
terjadi error kalau widgetnya itu sudah nggak ada tapi masih mencoba update UI. Nah, kalau user itu nggak nol, artinya itu masih login. Maka kita panggil set step untuk ini itu untuk memperbarui data agar tampilannya itu ikut berubah sesuai data tersebut. Tapi kalau user nol, artinya user itu udah logout. Nah, di sini kita tidak langsung menggunakan navigasi, tapi menggunakan schedule grinding. Ini dan add post framework fallback. Nah, di sini itu karena navigasinya itu nggak boleh dilakukan saat proses building itu sedang berjalan. Jadi kita jadwalkan navigasi setelah belum selesai di render. Nah, setelah itu kita arahkan kembali ke route slides yang tadi itu menggunakan post name and remove until, yang berarti semua halaman yang sebelumnya dihapus dan user itu kembali ke halaman login. Jadi kalau usernya itu logout, otomatis aplikasinya itu akan kembali login tanpa bisa menekan tombol back untuk kembali ke home. Nah, selanjutnya itu method dispose ini tuh dijalankan saat widget dihapus dari layar. Nah, di sini tuh kita membatalkan user subscription cancel ini, yaitu dengan memanggil ini. Terus ini tuh penting agar nggak terjadi itu memory lag, karena kalau di listener itu tidak dihentikan, nah aplikasi itu bisa terus mendengar perubahan meskipun halaman sudah tidak aktif. Lalu kita masuk ke bagian ini, build. Nah, di sini itu kita itu membangun tampilan UI halaman utama. Dan di sini tuh kita menggunakan scaffold sebagai struktur dasar yang terdiri dari upper sama body. Nah, pada bagian upper ini tuh properti automatically leading di set itu menjadi default supaya tidak ada tombol back di kiri. Kan biasanya kan bawaannya ada tombol back. Nah, itu default. Terus karena halaman itu halaman utama setelah login, jadi kita memang nggak ingin user itu balik ke login dengan tombol back. Judul bar akan up akan menampilkan teks itu welcome, dan jika user display name tidak nol, itu maka akan menampilkan welcome diikuti nama user, jadi tampilannya tuh kayak lebih personal gitu. Nah, selanjutnya itu di bagian body ini, yaitu kita tuh menggunakan center sama kolom. Nah, itu tuh menampilkan informasi user. Di tengah layar ada teks user info sebagai judul kecil. Lalu di bawah ditampilkan data user seperti email, ID, display name. Nah, data ini tuh diambil langsung dari objek user. Jadi setiap kali data user berubah dan set state dipanggil, tambahan ini tuh akan otomatis diperbarui. Nah, di bawah ini tuh informasi user pada teks button ini, yaitu dengan tulisan profil screen. Nih tulisannya itu ketika tombolnya itu ditekan, aplikasi akan langsung membuka root profil menggunakan navigator path name ini. Terus setelah halaman profil ditutup, kodenya itu akan kembali ke halaman ini, lalu dicek apakah widget itu masih mode, dan jika user masih login, maka usernya itu diperbarui lagi dengan set state. Nih. Terus ini tuh penting kalau misalnya user mengubah display name di halaman profil supaya perubahan itu langsung terlihat di halaman home tanpa perlu refresh
manual. Secara keseluruhan, halaman homepage ini tuh berfungsi sebagai dashboard utama setelah login. Halaman ini tuh tidak hanya menampilkan informasi user, tetapi juga secara aktif memantau status autentikasi. Jika user logout, sistem otomatis mengarah kembali ke login. Jadi alurnya tuh benar-benar aman dan dinamis. Pengguna stream subscription, out state change, dan schedule ini tuh nunjukin bahwa halaman itu dirancang untuk menangani perubahan state secara real time tanpa menyebabkan error navigasi. Intinya homepage ini adalah halaman yang cerdas dan responsif. Dia tahu kapan user masih login, kapan user logout, dan dia bisa memperbarui tampilannya secara otomatis sesuai kondisi tersebut. Jadi bukan cuma halaman statis, tapi halaman yang benar-benar terhubung langsung dengan sistem autentikasi Firebase. Hmm. Secara keseluruhan, struktur folder zip ini tuh udah tersusun dengan sangat rapi dan terorganisir. Mainnet itu berfungsi sebagai titik awal dan penghubung ke Firebase. Nah, Firebase Obsession Director itu menyimpan konfigurasi koneksi. Update mengatur routing dan sistem autentikasi serta homepage Director itu menjadi halaman utama setelah login berhasil. Dengan kombinasi ini tuh aplikasi itu udah memiliki sistem autentikasi yang lengkap, mulai dari login, regis, verifikasi email, lupa password hingga logout dan navigasi yang aman. Jadi semua bagian di folder lab ini tuh bekerja sama untuk membentuk alur aplikasi yang struktur, efisien, dan siap digunakan. Nah, Eh, sekian penjelasan tentang Verbase dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.